Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu. Di video ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Barisan dan Deret Aritmatika. Ini merupakan video kedua dari rangkaian materi barisan dan deret. Pastikan sebelumnya kalian sudah menonton video mengenai barisan dan deret bilangan serta notasi sigma. Oke. Untuk memahami barisan dan deret aritmatika, Ibu berikan ilustrasi, yaitu tentang menabung. Nah, di sini ada Mutia. Mutia itu menabung secara rutin ya, setiap bulan. Besar tabungannya pada bulan pertama itu 100.000. Pada bulan kedua, 120.000. Pada bulan ketiga, 140.000, dan seterusnya, dengan selisih kenaikan antar tabungannya itu tetap. Pada bulan ke-50, Mutia menabung berapa rupiah? Dan berapa total tabungan Mutia? Selama 50 bulan ya tentunya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuliskan bulan ke sama banyaknya menabung dalam ribu ya. Dalam ribu berarti ini nolnya Ibu simpan dulu 3 biar tidak terlalu panjang. Pada bulan ke-1 Mutia menabung sebanyak 100. Bulan kedua 120, bulan ketiga 140, keempat 160, sampai dia berada di bulan ke-50, menabung berapa? Pertanyaannya itu. Nah, kita lihat di sini kan angka-angka ini itu memiliki pola ya, memiliki pola. Kita lihat 100 kita tulis 100 ya. 120 kita uraikan menjadi 100 ditambah 20 karena tiap bulannya dia bertambah 20.000. Kemudian yang 140 kita uraikan menjadi 100 ditambah 40 dan seterusnya. Masih belum kelihatan ini indeksnya ya, masih belum kelihatan. Kita uraikan lagi, 20 itu adalah 1 dikali 20. 40, 2 dikali 20. 3 dikali 20, 4 dikali 20. Ini udah kelihatan nih indeksnya. Oke. Kita cermati, pada bulan pertama tidak ada penambahan ya, karena awalnya memang 100. Pada bulan kedua, yang berwarna merah ini adalah 1 ya. Jadi pada bulan kedua, 20-nya dikali 1. Pada bulan ketiga, 20-nya dikali 2. Pada bulan keempat, 20-nya dikali 3. Jadi berkurang 1 terus gitu. Maka pada bulan ke-50, 20-nya dikali berapa? Dikali 49. Nah, jadi hasilnya adalah 1080. Kalau ribunya ini dikembalikan, berarti Mutia menabung sebanyak 1.080.000 rupiah pada bulan ke-50. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah total tabungan pada bulan ke-50. Berarti kalau total tabungan, dari bulan pertama itu dijumlahkan ya. Bulan ke-1, 100 nih ya, bedanya tadi dijumlahkan. Bulan kedua, 120. Dan seterusnya, bulan ke-48, berarti 1040, ke-49, 1060, ke-50, 1080. Itu ya, selisihnya 20 semua nih. Kita udah ketemu tadi yang patokan yang belakang udah ketemu. Jadi ini menentukan yang 2 ini gampang. Selisihnya 20 semua. Nah, kita mau menjumlahkan. Tentunya bisa aja sih dijumlahkan satu-satu gini. Tapi kan ada cara lain yang lebih mudah. Caranya adalah yang angka ini apa?
ketiga pertama dijumlahkan sama ketiga dari belakang. Jadi yang bulan ketiga dijumlahkan sama 3 bulan paling akhir atau 48. Jadi 140 ditambah 1040 hasilnya 1180. Bulan kedua dijumlahkan sama yang dua terakhir. Nanti hasilnya sama 1180. Terus yang ini juga 100 ditambah 1080 hasilnya juga sama. Nah, 1180-nya itu ada berapa sih? Ternyata ada 25. Kenapa? Karena ini kan bulan pertama sampai 50 ya. Lalu dipasang-pasangkan gitu kan, biar menghasilkan 1180. Ternyata ada 25 pasang. Atau dari mana 25-nya? 50 bulan dibagi 2. Jadi untuk menentukan total tabungannya tinggal dikali aja. Ada sebanyak 25 kali 1180 atau 29.500. Kalau ribunya dikembalikan, berarti total tabungan pada bulan ke-50 adalah 29.500.000 rupiah. Oke. Itu merupakan contoh dari barisan aritmatika. Di sini pengertiannya seperti ini. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Selisihnya dinyatakan dengan B. Nah, misalnya seperti ini. U1 itu A, U2-nya itu berarti A ditambah B. Ya, karena tadi selisihnya tadi B. U3 berarti A ditambah B. U3 itu kan berarti U2 ditambah B lagi nih. Berarti A ditambah 2B. Kita bandingkan indeksnya ini kan 1, 2, 3. Ternyata B-nya ini yang pertama ini dikali 0. Yang ini dikali 1, yang ini dikali 2. Kan selalu berkurang 1 dari indeksnya ini ya, dari M-nya. Berarti rumus untuk yang UN berarti A ditambah N dikurangi 1 kali B. Paham ya? Di sini ya, berkurang 1 nih. Indeksnya selalu berkurang 1. Oke, jadi rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Tentu saja pertanyaannya itu tidak selalu menentukan suku ke N dari barisan ini, tidak selalu. Bisa juga UN-nya udah diketahui, kalian menentukan A, suku pertama. Atau A-nya udah diketahui, kalian disuruh menentukan N, banyaknya suku. Atau UN, A, N sudah diketahui, kalian menentukan B atau selisih. Ya, jadi bisa 4 yang ditanyakan, tetapi rumus dasarnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Oke. Nah, deret aritmatika berarti jumlah yang ditunjuk dari barisan aritmatika. Berarti tadi tinggal dijumlahkan. Di mana U1-nya itu adalah A, U2-nya adalah A ditambah B, ini saya tulis lagi, U3-nya sama dengan A ditambah 2B, ditambah dan seterusnya ditambah UN. Nah, pada deret, biasanya pertanyaannya adalah menentukan N jumlah suku pertama. Nah, biasanya dituliskannya pakai SN. Jadi SN itu dijumlahkan gitu ya. A ditambah ini suku pertama nih. Suku kedua A tambah B, suku ketiga A tambah 2B, ditambah dan seterusnya ditambah UN. Penurunan rumusnya, SN-nya ditulis lagi, tapi nulisnya dari belakang ke depan. Jadi dari UN dulu. Dari UN, lalu dua suku terakhirnya kan berarti UN dikurangi B ya. UN dikurangi B. 3 suku terakhir, UN dikurangi 2B, dan seterusnya sampai A. Lalu kita jumlahkan susun ke bawah. Penjumlahan bersusun. Yang ruas kiri dulu, SN ditambah SN, hasilnya 2SN. Lalu A ditambah UN, hasilnya A ditambah UN ya, ini Atun ini ya, kalau dibaca nih. Lalu A ditambah B, ditambah UN dikurangi B. Ini ada plus B, ada min B, kan saling meniadakan. Berarti hasilnya Atun lagi.
Terus ini plus 2B dikurangi 2B, meniadakan juga, saling meniadakan juga. Berarti hasilnya atun juga, ditambah dan seterusnya, ditambah unta. Unta, tapi kita tulis atun aja ya. Lebih cantik atun kayaknya. Nah, atunnya itu ada berapa? Atunnya. Ternyata atunnya itu ada sebanyak N. Ada sebanyak N, soalnya kan dari sini sampai sini kan berarti ada sebanyak N ya. Ini kan merupakan penjumlahan yang berulang. Penjumlahan yang berulang itu bisa ditulis sebagai perkalian, yaitu N dikali A ditambah UN. Gitu. Lebih simpel nih. Nah, untuk mencari rumus SN, berarti duanya ini tinggal buat membagi saja, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Atau suku ke N ya. Kalau suku ke N-nya belum diketahui, ya dicari dulu. Dicari dulu, ini kan suku ke N nih, A ditambah N-1 kali B. Atau kalau mau disederhanakan, ini kan memuat variabel yang sama ya, A, bisa disingkat menjadi 2A. Sehingga rumus SN yang kedua bisa juga N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Ini rumusnya sama ya, cuma penggunaannya saja kalau yang pertama ini kalau sudah diketahui suku pertama, suku terakhir, tinggal pakai aja yang pertama. Tapi kalau belum diketahui, yang diketahui malah bedanya atau selisihnya, maka gunakan yang kedua. Tuh. Nah, berikutnya ada suku tengah barisan aritmatika. Jadi yang memiliki tengah itu barisan yang banyak bilangannya itu ganjil. Kita namakan suku tengah menjadi UT. UT itu rumusnya U1 ditambah UN per 2. Nah, nih. Contohnya ya. 1, 4, 7, 10, 13. Kalau dilihat kayak gini kan gampang ya. Berarti suku tengahnya 7. Apakah kalau pakai rumus sama hasilnya? Pasti sama. U1 itu 1, UN-nya itu 13 dibagi 2. Berarti 1 plus 13 dibagi 2. Atau sama dengan 7. Berikutnya adalah suku sisipan barisan aritmatika. Jadi ini kalau kalian sudah punya barisan aritmatika nih yang sudah jadi. Nah, lalu kalian mau menyisipkan beberapa bilangan di antara suku-sukunya. Tapi kalian ingin barisan bilangan yang baru itu tetap aritmatika, gitu ya, tetap berpola aritmatika. Maka ada caranya nih. Caranya itu adalah kita mencari beda barisan aritmatika yang baru. Rumusnya seperti ini. Y dikurangi X per K ditambah 1. Y itu apa? X itu apa? Jadi, X sama Y itu adalah bilangan yang mau kita sisipkan. Kan misalnya ada 1 sama 7 nih. Di antara 1 sama 7 mau disisipkan. Berarti Y-nya 7, X-nya 1. Gitu ya. K itu apa? K itu adalah banyaknya bilangan yang mau disisipkan. Ditambah 1. Rumusnya seperti itu. Contoh soalnya untuk materi ini, yang pertama, suatu barisan aritmatika mempunyai suku kelima 15, suku ketujuh 19. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 20 suku pertama dari barisan tersebut. Berdasarkan informasi di soal, kita tuliskan U5 sama dengan 15. U5 itu kan bisa kita tuliskan A ditambah 4B ya. Indeksnya berkurang 1 ya. A ditambah 4B sama dengan 15. Informasi yang kedua, U7 sama dengan 19. Atau bisa dituliskan A ditambah 6B sama dengan 19. Nah, di sini kan bentuknya adalah SPLDV ya. Kita bisa menentukan A sama menentukan B dengan eliminasi substitusi. Kita eliminasi dulu variabel A, hasilnya adalah negatif 2B sama dengan negatif 4, berarti B-nya atau selisihnya ketemu 2. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama,
dengan B sama dengan 2, sehingga A ditambah 4 kali 2 sama dengan 15, A ditambah 8 sama dengan 15, A-nya sama dengan 7. Oke. Pertanyaan yang pertama, suku ke-10 atau U10, indeksnya berkurang 1. A ditambah 9B. Kita substitusikan A-nya 7, B-nya 2. Jadi 7 ditambah 18 sama dengan 25. Jumlah 20 suku pertama, berarti S20. Karena suku ke-20-nya belum diketahui, kita pakai rumus yang kedua ya. N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B, substitusikan N-nya 20, A-nya 7, B-nya 2. Ini tinggal dihitung aja ini. Menghitungnya itu yang di dalam kurung dulu ya. Jadi 20 dikurangi 1, 19 dikali 2, 38, ditambah dulu sama 14. Kamu tambah dulu, kalau sudah 52 ya hasilnya, baru dikali 10, atau 520. Contoh soal yang kedua, sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian dan membentuk barisan aritmatika. Jadi ada tali panjang, dipotong-potong. Potongannya itu membentuk barisan aritmatika. Potongan tali yang terpanjang 33, potongan tali yang terpendek adalah 5. Tentukan panjang tali mula-mula. Nah, berarti kan talinya kan jadi ada 5 ya, tali 1 sampai tali 5 gini ya. Tali yang paling pendek 5, tali yang paling panjang 33. Yang 2, 3, 4 nih nggak diketahui. Yang ditanyakan adalah panjang tali mula-mula atau S5. Atau ini dijumlahkan ya. Tali 1 tambah tali 2, dan seterusnya, atau S5. Berarti kalian pakai rumus yang pertama. Karena sudah tahu UN-nya atau suku terakhirnya sudah tahu. Berarti N per 2 dikali A ditambah UN, hasilnya adalah 5 per 2 kali 5 ditambah 33, atau 5 per 2 kali 38, atau sama dengan 95 cm. Berikutnya, 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan tersebut 27. Kalau dijumlahin semuanya 27. Hasil kali bilangan pertama dan ketiga 65. Tentukan barisan aritmatika tersebut. Misal, di sini ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Kalau bilangan 2, Ibu tuliskan A, karena dia bilangannya membentuk barisan aritmatika, selisihnya B, maka bilangan 1 bisa ditulis menjadi A dikurangi B, ya kan, selisihnya B. Bilangan ketiga berarti A ditambah B. Jadi kalau ada soal tentang 3 bilangan, ini permisalan yang paling mudah. Boleh nggak kalau permisalannya bilangan 1-nya A, bilangan 2-nya A plus B, bilangan 3-nya A plus 2B, boleh. Tapi itu lebih sulit. Nah, ini yang lebih mudah seperti ini permisalannya, karena nanti B-nya ini saling meniadakan. Oke, kita tuliskan informasi yang pertama, mencari A dulu. Jadi pertama ini kan jumlah ketiga bilangan itu 27 ya. Jadi dijumlahkan. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, B-nya ini saling meniadakan nih. Jadi kan tinggal variabel A saja, atau 3A ya. 3A sama dengan 27, berarti A-nya sama dengan 9. Langsung ketemu A-nya. Yang kedua, bilangan pertama kali ketiga 65. Berarti bilangan pertamanya ini tadi, A min B. Bilangan ketiganya A plus B. Ini kalau dikalikan jadi selisih 2 kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 65. A-nya substitusi ke sini. 81 ya. 81 kurangi B kuadrat sama dengan 65, B kuadrat sama dengan 81 dikurangi 65. Jadi B kuadratnya 16, ini di sini hati-hati suka ketinggalan, negatif 4-nya suka tidak dibawa. Nah ini harus lengkap, 4 sama negatif 4.
Gimana ini kok B-nya ada 2, milih yang mana? Ini bukan pilihan ya, harus diambil dua-duanya. Jadi nanti barisannya ketemu 2, ada 2 barisan. Kasus yang pertama, jika A-nya 9, B-nya 4, maka barisan bilangannya adalah amin. Tadi bilangan 1 itu kan amin B ya. Gini kan tadi. Berarti bilangan satunya 9 dikurangi 4 ya. A-nya 9, B-nya 4 ya. Ini 9 tambah 4. Berarti jika A-nya 9, B-nya 4, maka barisannya adalah 5. Ini 5, 9, 13. Kasus kedua, jika A-nya 9, B-nya negatif 4, maka tinggal diisi aja. 9 dikurangi negatif 4, 9 ditambah negatif 4. Maka barisannya adalah 13, 9, 5. Kalau kalian disuruh menuliskan barisan, ini tulis yang benar seperti ini ya. Pakai tanda koma seperti ini. Ini jawaban yang betul. Oke. Soal nomor 4. Yang ada 5. Tentukan banyak bilangan antara 5 dan 500 yang habis dibagi 3, habis dibagi 4, dan seterusnya ya. Kita bahas satu per satu. Pertama, habis dibagi 3. Habis dibagi 3 itu maksudnya kalau dibagi itu nggak punya sisa ya. Contohnya 6, 9, 12, 15, dan seterusnya sampai 498. Nah, yang ditanya adalah banyak bilangan. Berarti kan N-nya ada berapa? Suku pertama sudah ada. Suku terakhir UN sudah ada. Beda sudah ada. Yang ditanya N, gampang. Tinggal ditulis saja. UN-nya 498, A-nya 6, B-nya 3. Gitu ya. Tinggal pakai aljabar biasa ini. Pasti kalian bisa. Jadi N-nya ketemu 165. Nah. Yang kedua, yang B, habis dibagi 4. Berarti bilangannya, oh ya, tunggu. Di sini kan ada kata antara ya. Antara itu tuh maksudnya 5 sama 500-nya itu nggak ikut. Meskipun 500 habis dibagi 4, tapi karena kata-katanya ini antara, 500-nya itu nggak diajak. Gitu. Kecuali kalau kata-katanya adalah dari 5 sampai 500, baru 500-nya ikut. Tapi kalau di antara, 500-nya tidak ikut, tolong diperhatikan itu. Nah, jadi barisannya yang habis dibagi 4, 8, 12, 16, dan seterusnya, UN-nya atau suku terakhirnya 496. Caranya sama, tulis dulu barisan aritmatikanya, ini rumus barisan aritmatika. UN-nya substitusikan, A-nya substitusikan, B-nya substitusikan. Kemudian dikerjakan pakai aljabar biasa. Seperti ini, N-nya sama dengan 123. Oke. Yang C, tidak habis dibagi 3. Berarti kalau dibagi itu punya sisa. Contohnya, 7 kalau dibagi itu kan sisa 1 ya. 8 kalau dibagi sisa 2. Ini semuanya di data 7, 8, 10, 11, dan seterusnya sampai 498. 499. Nah, jangan buru-buru pakai rumus UN. Rumus UN itu punyanya aritmatika ya. Kalau barisannya aritmatika baru bisa tuh pakai rumus UN. Sementara ini tuh bukan barisan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya beda. Bedanya beda lagi. B-nya tidak sama. Selisihnya tidak sama. Ini kan selisihnya ini 1. Kalau suku kedua ketiga ini selisihnya 2. Kan tidak sama. Maka tidak bisa langsung pakai rumus UN. Nah, cara menghitung banyaknya bilangan ini gimana? Berarti caranya adalah kalian hitung dulu barisan
dari 6 sampai 499. Tadi kan soalnya kan antara 5 sampai 500 ya, berarti angkanya kan 6 sampai 499. Dihitung dulu banyaknya ada berapa, baru dikurangi barisan yang habis dibagi 3 atau jawaban yang A tadi. Nah, cari dulu ya banyak bilangannya, berarti kita tulis 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 499. Nah, kalau ini barisan aritmatika nih, karena bedanya tetap. Kita bisa pakai rumus UN, kita substitusikan, lalu kita kerjakan sampai ketemu N-nya 494. Nah, ini bukan jawabannya ya, pertanyaannya tidak habis dibagi 3, berarti 494 dikurangi 165. 165 itu jawaban yang soal A tadi. Jadi hasilnya adalah 329. Berikutnya adalah habis dibagi 3 dan 4. Berarti kalau ada kata-kata dan, itu harus berlaku kedua-duanya. 9 masuk enggak? 9 sih habis dibagi 3, tapi kan tidak habis dibagi 4. Nah, jadi yang berlaku untuk kedua-duanya itu sama dengan KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Jadi kelipatan 12 itu pasti habis dibagi 3 dan 4. Jadi barisannya adalah 12, 24, 36, dan seterusnya sampai 492. Ini merupakan barisan aritmatika, sehingga kita bisa pakai rumus UN. Kita substitusikan, lalu ketemu hasilnya N-nya adalah 41. Jadi ada 41 bilangan yang habis dibagi 3 dan 4. Berikutnya, habis dibagi 3 atau 4. Jadi kalau atau itu boleh milih salah satu. Jadi boleh dibagi, habis dibagi 3 boleh, dibagi 4 boleh, dibagi 3 dan 4 juga boleh. Nah, berarti barisannya adalah 6, ya kan, habis dibagi 3 kan. 8 habis dibagi 4, 9 habis dibagi 3, 12 habis dibagi 3, iya, dibagi 4 juga iya. Jadi ini ibu warnainya itu kayak gini. Yang warna biru itu yang habis dibagi 3. Yang warna merah yang habis dibagi 4. Nah, yang warna hijau yang habis dibagi kedua-duanya, 3 dan 4. Nah, kalau kita cermati, ini bukan barisan aritmatika, karena bedanya beda. Bedanya tidak sama. Selisihnya tidak sama ya. Kalau kita cermati, barisan di atas itu sebenarnya terdiri dari 2 bagian, yaitu, terdiri dari 3 bagian deh. 3 bagian. Habis dibagi 3, habis dibagi 4, dan habis dibagi dua-duanya. Tadi yang warnanya beda-beda itu ya. Cara menghitungnya adalah A ditambah B dikurangi A irisan B. Keterangannya kayak gini. A itu adalah banyak bilangan yang habis dibagi 3, B itu banyak bilangan yang habis dibagi 4. Kalau bilangan yang habis dibagi 3 itu kan 6, 9, 12. Kalau bilangan yang habis dibagi 4 itu 8, 12, dan seterusnya ya. Kalau kalian jumlahkan langsung, itu 12-nya ini kehitung 2 kali loh. Kehitung 2 kali, karena dia masuk ke barisan A, masuk juga ke barisan yang B. Gitu. Maka, dia harus dikurangi. Harus dikurangi yang warnanya hijau ini loh. Atau irisannya. Gitu ya. Karena terhitung 2 kali nih. Karena terhitung 2 kali. Jadi A-nya tadi adalah 165, B-nya 123, irisan B-nya adalah 41. Hasilnya adalah 247. Ya. Demikian merupakan materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Ini adalah latihan soal yang sudah ada jawabannya. Kalau kalian mau mencoba, silahkan dicatat ya.
Dicatat, tapi Ibu penilaiannya nanti pakai Google Form, bukan ini. Ini untuk latihan saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kalian paham. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.